Sekarang kita belajar tentang kalor yang biasa disimbolkan dengan simbol Q, di mana kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Akibat perubahan suhu, maka kalor itu dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, M massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhu. Akibat perubahan wujud itu ada dua, ada yang melebur, maka rumusnya menjadi Q sama dengan M dikali L. L ini disebut kalor lebur. Kemudian ada yang menguap, maka Q sama dengan M dikali U. U ini disebut sebagai kalor uap. Kita buatkan keterangannya. M sama dengan massa, C kalor jenis, L kalor lebur, kemudian U kalor uap, delta T perubahan suhu, dan delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Kemudian jika nanti air dari suhu min dipanaskan, kita katakan grafiknya seperti ini nih, suhu, ini kalor, dan di sini kita katakan suhu 0 batasnya. Maka jika dipanaskan dari min, berarti ini sampai 0. Di sini nanti akan melebur dan di sini menguap. Kita buatkan keterangannya. Di sini air itu masih berbentuk es. Sedangkan di sini dia melebur, ini telah menjadi air dan terjadi perubahan suhu. Ingat nanti kalau dia grafiknya miring seperti ini terjadi perubahan suhu, sedangkan datar ini perubahan wujud. Dan di sini menguap. Maka kalor total dari min sampai dia semua menguap dapat dirumuskan dengan Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Selanjutnya kita lihat asas Black, di mana asas Black itu dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q serap. Ini terjadi karena ada perpindahan kalor dari benda satu dengan benda yang lain, sehingga mengalami perubahan suhu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan, bila kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, massa jenis air 1 gram per cm kubik, dan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Energi kalori yang diperlukan untuk memanaskan 4 liter air dari 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius adalah, kita tuliskan yang diketahui. C air itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius atau sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Ini diperoleh kalau kita ganti nanti kalori ini menjadi 4,2. Karena 1 kalori itu 1 per 0,24 sama dengan 4,2. Per gram, jika kita ubah ke kilogram, maka ini jadi dikali 1000 nanti menjadi 4,2 dikali 1000, 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, volume sama dengan 4 liter. 1 liter air itu 1 kilogram, jadi langsung aja kita buat masanya 4 kilogram. Kemudian T1 30 derajat Celcius, T2 90 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapakah Q. Oke, kita buatkan Q sama dengan M kali C kali delta T. Selanjutnya, M dikali C delta T adalah T2 dikurang T1, berarti sama dengan 4 dikali 4200 dikali 90 dikurang 30. Ini sama dengan 4 dikali 4200 dikali 60 sama dengan 1.008.000 joule. Karena di sini jawaban dalam kilojoule sama megajoule, maka kita ubah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 1 mega. Jadi 1,008 tepatnya. Atau kalau kita bulatkan menjadi 1 megajoule. Jawabnya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Dikatakan dalam soal, jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu air campuran itu adalah, kita tulis dulu yang diketahui, M1 75 gram, kemudian T1 0 derajat Celcius, M2 di sini sama dengan 50 gram, dan suhunya sama dengan 100 derajat Celcius dicampur. Kalau sudah ada kata dicampur di sini berarti ini bicara tentang asas Black. Jadi yang ditanya adalah berapa T campuran. Kita masukkan ke rumus, Q lepas sama dengan Q serap. Berarti M2 karena yang melepas ini adalah M2, suhunya lebih tinggi. M2 kali C2
dikali selalu suhu tinggi dikurang suhu yang rendah. T2 dikurang T campuran, karena ini pasti berkurang suhunya, sama dengan M1 kali C1. Yang ini T campuran pasti lebih tinggi, karena yang panas dicampur dengan yang dingin naik suhunya, yang panas pasti berkurang. Jadi selalu seperti itu ya. Oke, maka C2 dengan C1 ini kita coret karena sama-sama air, kalor jenisnya sama, ini habis. Jadi bisa kita tulis M2 kali T2 dikurang T campuran sama dengan M1 dikali T campuran dikurang T1. Kita masukkan angkanya, M2 tadi 50 kali 100 dikurang T campuran sama dengan 75 dikali T campuran dikurang 0. Karena T1-nya sama dengan 0. Ini kita coret, habis. Hasilnya ini sama dengan 2, sedangkan ini hasilnya sama dengan 3. Kita kalikan ke dalam, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali min TJ, min 2TC. Sama dengan, ini 3 kali TC. 3 kali 0, ini 0. Kita pindahkan ini ke kanan, maka hasilnya menjadi 200 sama dengan 5TC. Jadi TC itu sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 derajat Celcius. Jawabnya adalah yang B. Soal nomor 3, dikatakan ke dalam sebuah bejana berisi air 4 derajat Celcius dicelupkan besi 2100 gram pada suhu 90 derajat Celcius. Pada saat kesetimbangan termal dicapai, ternyata suhu campuran adalah 34 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 0,10 kalori per gram derajat Celcius, maka massa air dalam bejana adalah, kita lihat pembahasannya, kita tulis dulu yang diketahui, T1 sama dengan 4 derajat Celcius. Kemudian massa besi 2100 gram. Suhu besi itu atau T2 90 derajat Celcius. T campurannya katanya 34 derajat Celcius. Kemudian C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini sudah tetapan dan harus selalu diingat. Dan C besi 0,1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa massa air. Oke, ini menggunakan asas Black, berarti Q serap sama dengan Q lepas. Berarti M air dikali C air dikali T campuran dikurang T1, karena suhu air pasti naik dan suhu besi pasti berkurang. Ini sama dengan massa besi dikali C besi dikali T2 dikurang T campuran. Kita masukkan angkanya, M air tadi C air 1, 34 dikurang 4 sama dengan 2100 dikali 0,1 dikali 90 dikurang 34. Hasilnya berarti 34 dikurang 4, 30. Ini 2100 dikali 0,1, 210. 94 dikurang 34, 56. Yang ini bisa kita coret, hasilnya adalah 7. Berarti M air sama dengan 7 dikali 56 sama dengan 392 gram. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dikatakan grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara suhu dan kalor Q yang diserap oleh S. Jika kalor lebur S 3,3 dikali 10 pangkat 5 Joule kilogram min 1, maka massa S yang melebur adalah, berarti tinggal kita lihat grafik yang melebur berarti di sini. Kita ambilkan ini untuk kalornya 9,9 dikurang 3,3. Kita buat pembahasan, berarti Q sama dengan 9,9 dikurang 3,3 dikali 10 pangkat 3 Joule. Hasilnya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Kemudian dikatakan di sini kalor leburnya 3,3 kali 10 pangkat 5. Yang ditanya adalah massa. Kita masukkan ke rumus, massa sama dengan Q per L. Q-nya tadi 6,6 kali 10 pangkat 3 dibagi 3,3 kali 10 pangkat 5. Tinggal kita coret ini, hasilnya sama dengan 2. Jadi M sama dengan 2 kali 10, ini naik ke atas berarti menjadi 3 dikurang 5 adalah min 2 kg. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.